بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Akhwati fillah, saudara-saudara muslimah, para talabatul ilm, yang semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan fikih-fikih puasa dalam rangka untuk menunjukkan kesiapan kita untuk menjamu tamu yang paling agung, untuk memasuki zaman yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita berlomba dalam beribadah. 11 bulan lamanya kita berlomba-lomba dalam hal dunia. Yang satu ingin mangku jabatan, yang satu ingin mencari ketenaran, yang satu ingin menjadi hartawan. Sehingga kita terkadang lupa bahwa hakikatnya kita adalah seorang hamba Allah yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma ilallahi marji'ukum, dan kepada Allah lah kalian kelak akan kembali. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali setiap manusia. Kita sudah dilalaikan oleh segala macam kesibukan kita, dengan segala macam pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin kita lupa untuk kembali membuka mushaf Al-Quran. Kita lalai dari berpuasa-puasa sunnah. Kita tak pernah lagi bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Disinilah letak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita, hamba-hambanya, satu zaman, satu waktu yang di dalamnya orang-orang seluruh dunia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya satu, agar kita diberikan kesempatan untuk kembali menjadi hamba Allah dan mendapatkan predikat ketakwaan, sebagaimana tujuan utama dari diwajibkannya puasa ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Telah diwajibkan atas kalian, wahai sekalian orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan pula puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan agar bertakwa. 11 bulan kita berusaha untuk menjadi hambanya yang bertakwa dengan segala caranya, dengan kegiatan-kegiatan kita. Sekarang ada di hadapan kita satu waktu yang hanya tinggal beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kesempatan-kesempatan luas itu untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil predikat ketakwaan. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, seorang yang mengaku hamba Allah, mengaku bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita untuk bersiap mengambil setiap detik yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Kita duduk pada malam hari ini untuk kembali mengkaji apa yang mungkin sudah pernah kita dengar, apa yang mungkin sudah pernah kita catat, apa yang mungkin sudah pernah kita kerjakan. Akan tetapi tidak ada salahnya mengulang, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Berilah peringatan, sering-seringlah ngingetin orang. Sesungguhnya peringatan tersebut akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman sangat butuh dengan peringatan-peringatan seperti ini.
sangat butuh dengan majlis-majlis yang mengingatkan kita tentang patokan-patokan syariat. Apa yang Allah mau, apa yang Allah larang, kita harus senantiasa diingatkan dengan hal ini. Karena memang secara fitrah, manusia itu seringkali lupa, seringkali lalai, seringkali terluput dari hal-hal yang mungkin tidak sering dia temui. Karenanya kita perlu untuk kembali memurajaah, kembali untuk mengulang pembelajaran-pembelajaran yang mungkin sudah kita ketahui. Dan malam hari ini kita akan kembali mengulang apa saja larangan-larangan untuk seseorang ketika berada di bulan Ramadan dan apa saja yang diperbolehkan. Lalu kita akan melihat bagaimana para salafun salih dan juga para sahabiat menyongsong hari-hari terakhir di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mencari malam Lailatul Qadar biiznillahi taala. Kita sedikit mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin tentang definisi puasa yang bermakna imsak, yang bermakna menahan diri, kemudian ditambah dengan definisinya secara syariat. Ketika bahas secara bahasanya adalah menahan diri, maka syariat datang memberikan qaid, memberikan ikatan-ikatan yang mengeluarkannya dari istilah bahasa. Dengan tambahan waktu, zaman, dan apa yang dilakukan di zaman tersebut, serta niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini, secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat untuk ibadah, untuk melakukan satu dari syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan. Kemudian kita juga pelajari tentang apa saja syarat-syarat wajib seseorang itu diberikan tanggung jawab, diberikan kewajiban sehingga dia wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah seorang muslim, seorang yang sudah baligh, kemudian orangnya sehat, kemudian untuk wanita dia suci dari haid dan nifas, kemudian dia punya kekuatan, ya, tidak sakit dan tidak lemah. Orang-orang ini dengan kriteria-kriteria ini, maka dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita sudah ketahui juga kedudukan dari Ramadan ini, dari bulan Ramadan ini serta puasa di dalamnya. Ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang tidaklah tegak keislaman seorang muslim kecuali harus menegakkan puasa Ramadan dan mengakui kewajibannya lalu melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga siapa saja yang menolak kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka dia bisa terjatuh pada kekufuran. Ada satu hal yang mungkin akan sedikit terluput pada pembahasan sebelumnya terkait dengan al-juhud, orang-orang yang mengingkari kewajiban berpuasa. Ada pertanyaan dari salah seorang yang bertanya terkait dengan apakah orang yang memang tidak tahu kewajiban dari puasa Ramadan ini bisa jatuh juga kepada kekufuran. Maka kita perlu lihat orang ini siapa, tinggalnya di mana, apakah akses kepada keislaman dan syariat-syariat Islam ini sangat tertutup, atau dia saja yang lalai dan enggan untuk mencari tahu tentang kewajiban puasa Ramadan ini. Maka kita katakan, dalam masalah ini, dalam masalah kewajiban syariat serta rukun-rukun Islam ini, jikalau memang jujur orang ini tidak mengetahui sama sekali, mungkin orang yang tinggal di satu daerah yang tidak terjamah, bahkan tidak terjamah teknologi sama sekali, akan tapi mereka masih berada di dalam fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian dia tidak tahu ternyata ada kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban untuk salat. Maka orang ini diberikan uzur dikarenakan kejahilannya dengan kejahilan yang benar-benar tidak mengetahui apapun. Akan tetapi rasanya di zaman ini, di zaman sekarang ini, tidak ada yang tidak terjamah dengan teknologi, tidak ada yang tidak terjamah dengan yang namanya ilmu tentang dasar-dasar keislaman. Termasuk orang-orang yang
Islam, sudah menjadi ciri-ciri soal apa yang akan ada. Ini merupakan kelalaian dari dirinya Allah taala alam. Kemudian kita juga mempelajari pada pertemuan Ummahat wa akhwat, mohon bersabar dahulu. Qadarullah, Ustadz tiba-tiba terlempar dari ruang Zoom. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz bisa segera bergabung kembali dan lancar kajian Zoom kita malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ummahat. Nah, kami mohon maaf atas adanya gangguan, mungkin dari sinyal yang tiba-tiba hilang. Mudah-mudahan ujian-ujian kita pada malam hari ini bisa menjadikan pahala duduk di majelis ini semakin semakin besar. Asal kita sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ibadah yang tidak ada ujian, akhwati fillah. Tetap ada ujian. Ya, Tayyib. Kita lanjutkan. Uh, Kemarin kita juga sudah bahas terkait dengan kewajiban-kewajiban puasa, kemudian rukun puasa yaitu niat, dan bagaimana niat itu harus dipasang sebelum masuk waktu fajar, terutama bulan Ramadan.
Kemudian kita juga sedikit sudah bahas terkait dengan perbedaan para ulama. Apakah cukup hanya niat di awal bulan Ramadan saja atau harus memasang niat setiap malam? Dan kita memilih pendapat dan menguatkan pendapat bahwasanya yang harus dilaksanakan adalah yubit an-niyah, yaitu memasang niat di malam sebelum berpuasa. Kan tapi tidak mesti ada lafaz-lafaz niat tertentu seperti nawaitu shauma ghadin, ya, an ada'i fardhi shaumi ramadhana lillahi ta'ala, ataupun yang semisalnya. Tidak ada lafaz-lafaz yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cukuplah dengan kita bersiap-siap, dengan kita masang alarm, dengan kita memang bersedia untuk makan sahur di malam harinya, ya. Itu sudah menunjukkan adanya niat, adanya maksud untuk berpuasa pada keesokan harinya, dan itu sudah sangat cukup. Biiznillah kita pada malam hari ini akan membahas terkait dengan apa saja yang dibolehkan selama kita berada di siang bulan Ramadan dan apa saja yang dapat membatalkan puasa seorang muslim. Kaidah yang harus sama-sama kita ketahui terlebih dahulu, akhwati fillah, terkait dengan apa saja yang diperbolehkan selama bulan Ramadan. Kaidah pertama adalah bahwasannya yang harus kita ketahui, yang menjadi rukun dari sebuah puasa adalah menjaga diri, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan sesuatu yang membatalkan ini terbagi menjadi dua macam. Ada sesuatu yang membatalkan dari segi makan dan minum, dan yang kedua ada sesuatu yang membatalkan dari segi syahwat, dan insya Allah akan kita bahas satu persatu biiznillah ta'ala. Sebelum kita membahas apa saja yang membatalkan, mari kita lihat apa saja yang diperbolehkan selama kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Penulis kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa ini membawa beberapa poin-poin penting. Baik. Di dalam kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, penulis memulai dengan hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa sebelum membahas terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui, asal dari puasa itu sendiri adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang harusnya diperbolehkan, kemudian kita dilarang untuk melakukannya, seperti makan dan minum, kemudian berhubungan suami dan istri, kemudian itu ditahan oleh syariat, bahwasanya jangan ngelakuin itu di siang bulan Ramadan. Mari kita lihat apa saja yang diperbolehkan selama di siang bulan Ramadan. Beliau mengatakan di antara hal-hal yang diperbolehkan di saat kita berpuasa di siang Ramadan, yang pertama yang disebutkan oleh penulis tentunya adalah yang pertama melakukan hubungan suami istri di malam puasa sebelum fajar. Dan ini jelas karena pokoknya batasan kita wajib menahan dari segala sesuatu yang membatalkan adalah dimulai dari fajar menyingsing, kemudian sampai waktu untuk berbuka, yaitu ketika matahari terbenam. Dan ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala firman tentang permasalahan ini, bahwasanya telah dihalalkan untuk orang-orang, yakni untuk seluruh kaum muslimin, uhilla lakum lailatas shiyamir rafath ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata,
ketika turun kewajiban berpuasa ini di awal-awal kewajibannya, beliau mengatakan kanu la yaqrabuna nisaa ramadhana kullah. Ketika di awal-awal kewajiban puasa ini turun, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka itu tidak ada yang mendekati istri-istri mereka sama 1 bulan. Ya, wa kana ar-rijal yakhununa anfusahum, dan eh, seolah-olah kata beliau ini seakan-akan laki-laki itu seolah-olah mengkhianati diri mereka sendiri. Artinya ada kebutuhan yang harus mereka berikan, ya, akan tetapi mereka mengkhianati diri mereka sendiri dengan tidak mendekati istri-istri mereka sama 1 bulan. Dikarenakan inilah datang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Boleh bagi kalian untuk bercampur berhubungan suami istri di malam sebelum fajar terbit. Kapan fajar ini? Sebelum kita melanjutkan apa yang dibolehkan kedua, batasan fajar ini adalah fajar yang dikatakan oleh para ulama sebagai fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq adalah fajar yang menjadi penanda sudah masuknya waktu sholat subuh. Kita semua tahu bahwasanya fajar itu terbagi menjadi dua. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Yang membedakannya bagaimana? Fajar kadzib atau fajar yang bohongan, ya istilahnya, adalah cahaya ke kuning-kuningan atau ke oren-orenan yang bentuknya lurus ke atas. Jadi bentukannya itu lurus ke atas. Di dalam sebuah hadis dikatakan, atau di pelajaran ilmu fikih dikatakan seperti ekor yang tegak lurus, ekor binatang yang tegak lurus. Ya, kalau kita lihat ekor kucing, ya ketika dia mungkin sedang marah atau apa, kita lihat ekornya itu tegak lurus ke atas. Ya, begitulah cahaya yang muncul di subuh hari. Akan tapi ini tidak dianggap sebagai awal mula atau masuknya waktu fajar, waktu subuh. Yang menjadi patokannya adalah masuknya waktu fajar shadiq, dan fajar shadiq itu adalah cahaya kemerah-merahan yang muncul di ufuk timur, ya, bentuknya memanjang dan melebar, menandakan akan masuk waktu pagi. Ini yang dikatakan batasan awal untuk kita berpuasa, yaitu ketika masuk waktu fajar shadiq. Kemudian setelah fajar shadiq itu muncul, diharamkanlah segala sesuatu termasuk berhubungan suami istri. Kemudian kita masuk pada hal yang kedua. Kalau seandainya ada orang yang suami istri yang mereka berhubungan di malam hari Ramadan, kemudian mereka tertidur dan belum mandi junub, belum suci dari mandi junubnya, atau belum suci, kemudian mereka tertidur sampai masuk waktu fajar, ya, dan mereka belum mandi. Apakah puasanya tetap bisa dilanjutkan atau di hari tersebut mereka tidak berpuasa? Maka jawabannya adalah tidak mesti untuk membatalkan atau puasanya tetap dianggap sah. Ini yang dimaksudkan oleh penulis pada poin yang kedua dari hal-hal yang diperbolehkan selama bulan Ramadan, yaitu bangun pagi saat berpuasa dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub ini bisa di antara dua hal. Antara dia berhubungan suami istri di malam harinya, atau dikarenakan mimpi basah bagi lelaki, ya. Ketika tertidur dan masuk waktu fajar dan dia belum bersuci, belum mandi wajib, maka dia tetap boleh untuk melanjutkan puasanya. Dalilnya adalah apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah. Mereka berdua mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika kana yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar, artinya masuk waktu fajar dalam keadaan masih junub dan belum mandi wajib. Sebabnya adalah dikarenakan di malam harinya Rasulullah SAW bercampur dengan istri-istrinya. Thumma yaghtasil wa yasum. Kemudian setelah masuk waktu fajar tadi, Rasulullah SAW pun mandi dan tetap melanjutkan puasanya. Artinya tidak ada syarat dari berpuasa itu suci dari junub. Kalau suci dari haid dan nifas itu pasti wajib. Kan tapi kalau suci dari junub tidak menjadi masalah. Jadi kalau salah seorang di antara kami, di antara antunna, ya, atau anak-anak antunna, ya, kemungkinan atau suami antunna ternyata ketiduran tuh, misalnya malam harinya, kemudian sampai masuk waktu fajar, kemudian belum mandi
Jadi silahkan untuk berberes walaupun bangunnya telat, ya, tetap bisa melanjutkan puasa. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan juga adalah takbiluz zauji wa mubasyaratuhu laha dunal jima'. Ini sebagaimana yang tertera di dalam slide yang di hadapan Antuna, yaitu bercumbu. Boleh bagi yang mampu untuk menahan syahwatnya agar tidak keluar mani atau jima. Apa kata penulis di sini? Diperbolehkan untuk suami dan istri untuk saling bercanda dan bercumbu bahkan di siang bulan Ramadan dengan satu syarat, jangan sampai bercampur antara laki-laki dan perempuan atau berbuat jima. Ya, ini yang dikatakan yang diharamkan dan terlarang dilakukan di siang bulan Ramadan. Artinya kalau hanya bercanda sedikit antara suami dan istri tidak menjadi masalah, terutama ketika dia benar-benar yakin bisa untuk menjaga syahwatnya sehingga tidak sampai untuk jima dengan istrinya dan juga tidak sampai keluar air mani. Ya, a'akumullah. Eh, Kalau tidak sampai dan dia bisa mengontrol syahwatnya, maka tidak mengapa dia bercumbu dengan istrinya. Beliau mengatakan dalilnya adalah apa yang datang dari Aisyah. Sekali lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakukum li irbih." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, pernah mencium dan mencumbui istri-istrinya saat beliau sedang berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu untuk mengendalikan nafsunya di antara kalian. Di dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah." Di dalam riwayat Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumku, ya, saat beliau sedang berpuasa dan aku pun juga berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Masruq, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Sa'altu Aisyah." Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma yahillu lirrajul min imra'atihi sha'ima?" Apa yang diperbolehkan dari suami untuk mendekati istrinya di siang bulan Ramadan? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Kullu syai'in illa al-jima'." Diperbolehkan semuanya kecuali hubungan hubungan badan. Ini menjadi jawaban atas mungkin pertanyaan banyak di antara kaum muslimin yang bertanya-tanya terkait ini, apakah boleh untuk bercanda, bermain dengan istrinya, ya walaupun tidak sampai jatuh kepada jima, maka jawabannya adalah tetap diperbolehkan. Akan tetapi para ulama kontemporer dan juga para ulama yang sebelum mereka memberikan syarat yang cukup ketat dalam hal ini. Kenapa? Alasan mereka memberikan syarat-syarat yang ketat ini adalah yang pertama dikarenakan untuk menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian untuk menjaga seseorang agar tidak terjatuh pada sesuatu yang diharamkan, yaitu berhubungan badan di siang bulan Ramadan, yang nantinya akan kita pelajari bahwa ada konsekuensi lain dari sekedar batal puasa ketika di siang bulan Ramadan melakukan hubungan suami dan istri. Apa yang mereka berikan syaratnya, apa yang mereka berikan batasan? Batasan dari orang yang boleh untuk mencumbuinya adalah dia benar-benar yakin bahwasannya dia pandai untuk mengendalikan nafsunya. Kalau tidak, kalau dia termasuk orang yang ketika bercumbu sedikit kemudian langsung melakukan hubungan badan, maka dimakruhkan untuk melakukan hal ini. Ditakutkan ini merupakan bentuk sad dan lidzari'ah, menutup segala macam kemungkinan yang dapat menjatuhkan seorang kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh di sini. Faedah yang pertama adalah apabila seorang laki-laki mencium istrinya atau mencumbunya lalu keluar madhi, ya, dari sang istri, maka tidak ada apapun atasnya. Artinya puasa tidak batal, ya, sampai benar-benar agak sedikit mengeluarkan syahwat dan sebagainya, kemudian keluarlah madhi dari istri, ya, maka tidak ada apapun atasnya, kata beliau. Artinya tidak membatalkan puasa, tidak wajib qada, tidak wajib kafarah. Sekali lagi, ini bagi yang benar-benar bisa menjaga dirinya dan bisa mengontrol syahwat yang ada di dalam dirinya. Kemudian beliau menambahkan faedah lainnya. Apabila seorang laki-laki mencium istrinya atau mencumbunya dan mereka berdua dalam keadaan berpuasa,
lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan mani, maka puasanya telah batal dan ia wajib mengqadha'nya. Dalam hal ini, ketika seorang tidak bisa mengontrol syahwatnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian salah satu di antara mereka keluar mani, maka salah satu tersebutlah yang keluar maninya sajalah yang batal puasanya dan dia wajib mengqadha puasanya tersebut. Ada beberapa faedah yang nanti akan kita sampaikan ya terkait dengan eh, hal ini, terutama ketika kita nanti membahas terkait dengan kafaratu al-jima' fi nahari Ramadan. Yang selanjutnya yang diperbolehkan tentunya di siang bulan Ramadan adalah mandi dan menyiram kepala untuk mendinginkannya. Ini tetap diperbolehkan, asal jangan diminum. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak secara tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan berlebihanlah uh, beristinsyaklah dengan lebih dalam. Ya, artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk istinsyak itu masukkan air ke hidung, kemudian dihirup, kemudian dikeluarkan. Di luar puasa, ketika seseorang tidak berpuasa, yang disunahkan dalam beristinsyak adalah memasukkan air lebih dalam sehingga benar-benar bersih tuh hidung. Akan tetapi ketika puasa, Rasulullah SAW katakan, wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah. Berlebih-lebihanlah dalam istinsyak kecuali kalian dalam keadaan puasa. Artinya istinsyak tetap diperbolehkan, ya. Di dalam hal ini tetap diperbolehkan. Jadi kalau kita wudhu boleh kumur-kumur, boleh istinsyak, tapi jangan berlebihan. Cukup meletakkannya di dalam hidung kemudian dikeluarkan. Ya, ini masih diperbolehkan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya kumur-kumur haram atau kumur-kumur tidak diperbolehkan atau istinsyak itu tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Dalilnya ternyata masih diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Kemudian yang masih diperbolehkan juga di siang bulan Ramadan, ya ini khusus terutama wanita adalah memakai celak, ya, memakai celak, kemudian minyak wangi, obat tetes, suntikan, bersiwak dan sejenisnya, semuanya masih dalam koridor hal-hal yang diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa. Insya Allah Taala di bab pembatal-pembatal puasa kita akan melihat beberapa pembatal-pembatal kontemporer terkait dengan apa saja akan batalkan puasa di dunia medis. Ya, akan kita lihat apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang membatalkan, dan apa yang masih tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan dahulu. Selanjutnya, yang diperbolehkan juga di siang bulan Ramadan adalah berbekam dan suntikan-suntikan medis yang bentuknya bukan nutrisi. Ya, berbekam, donor darah, meriksa darah, selama tidak mengkhawatirkan, selama tidak menjadikan seorang menjadi lemah, maka itu semua masih diperbolehkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah alaihi wasallam pernah berbekam sementara beliau tengah berpuasa. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya berbekam itu tidak sampai membatalkan puasa. Walaupun memang ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan batal atau tidaknya seorang yang berbekam di siang bulan Ramadan atau seorang yang berbekam ketika dia sedang berpuasa. Dalilnya, ya, mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antara hadis yang mereka bawakan adalah hadis yang mengatakan bahwasannya aftara al-hajim wal mahjum, telah berbuka artinya batal puasa seorang yang membekam dan orang yang dibekam. Akan tapi kemudian datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang barusan kita bacakan, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Ketika para ulama mencoba untuk mengkomparasikan, untuk menggabungkan kedua dalil ini, mereka mengatakan hadis Ibnu Abbas ini memansuhkan apa yang datang sebelumnya. Karena hadis dari Ibnu Abbas ini disampaikan dan terjadi ketika Rasulullah SAW berada di akhir-akhir kehidupan beliau. Artinya, perkataan Rasulullah SAW sebelumnya, aftaral hajim wal mahjum, telah mansuh dengan
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan beliau masih menahan puasanya dan tidak berbuka, artinya tidak batal. Oleh karena tersebut, para ulama sebagian besar dari mereka mengatakan tidak batal puasa seseorang ketika dia berbekam. Ya, ini menunjukkan bahwa selama berbekam itu tidak melemahkan diri seseorang, maka dia tetap diperbolehkan untuk berbekam dan juga berpuasa. Begitu juga dengan donor darah, ya, kemudian cek darah, semuanya tidak membatalkan puasa selama dipastikan tidak melemahkan seorang. Kalau kita tahu, biasanya kalau kita donor darah atau diambil darah sedikit aja, kemudian kita jadi lemas, ya, maka lebih baik dihindari dan jatuhnya pada hal ini kita melakukan sesuatu yang makruh, lebih baik dijauhkan dibanding kita menjadi lemah di siang bulan Ramadan. Kemudian yang masih diperbolehkan adalah mencicipi makanan, tadzawuqut ta'am, kata Syekh di sini, tadzawuqut ta'am wa madghuhu li tifliha ma lam yasil ila al-jawf. Ini penting untuk sekalian para akhwat, masih diperbolehkan untuk mencoba makanan, ya, untuk mencicipi makanan dan mengunyahkannya untuk anaknya. Jadi mungkin ada yang punya anak kecil, biasanya tuh ada yang dikunyahkan dahulu. Kalau orang-orang Arab tuh kurma tuh dilembutin terlebih dahulu. Ya, nggak tahu kalau Indonesia apakah ada yang masukin nasi makan dulu kemudian dikeluarkan untuk anaknya. Ya, kalau di Arab biasanya roti yang keras, yang masih keras itu dia dimasukin ke mulut ibunya, dilunakkan, kemudian nanti baru dikasih anaknya. Begitu juga dengan kurma, kadang suka kering, keras, itu dilembutkan dahulu di mulut ibunya, kemudian diberikan pada anaknya. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada ya, yang nasi dimasukin ke mulut ibunya, kemudian dikeluarin baru kasih anaknya lagi. Kan tapi kalau memang itu ada, itu terjadi, maka itu masih diperbolehkan selama dia yakin tidak masuk ke kerongkongannya atau di tenggorokannya saat dia sedang berpuasa tersebut. Selama mencobanya hanya di ujung-ujung lidah, terutama tentunya yang masak, ya karena kalau takutnya nanti ketika makanan tersebut sudah jadi dan tidak sesuai rasanya atau bahkan jatuhnya berlebihan rasanya sehingga tidak termakan, maka jatuh pada suatu yang lebih lebih dibenci, yaitu mubadzir. Ya tidak termakan makanannya karena memang tidak tahu takaran dan sebagainya. Maka diperbolehkan untuk mencoba sedikit, jangan banyak-banyak. Jangan pakai nasi, jangan minum lagi, ya. Jadi misalnya buat sup misalnya. Ya, untuk lihat nih udah asin atau belum, silakan dicoba. Sedikit saja, kemudian dilepehkan lagi, dibuang kembali untuk merasakannya saja. Ya, jangan berlebihan. Dan pastikan tidak sampai ke tenggorokan. Dalilnya adalah apa yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan li ghairihi, beliau mengatakan la ba'sa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidaklah mengapa baginya untuk mencicipi cuka, ya. Jadi cuka boleh untuk dicoba atau yang lainnya dari bentuk makanan yang lain selama tidak masuk ke tenggorokannya. Dari Yunus bin Al-Hasan, ra'aituhu yamdigh lis-sabi ta'aman wa huwa sha'im. Yamdaghu thumma yakhrujuhu min fihi yada'uhu fi fami as-sabi. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyahkan makanan untuk seorang anak kecil, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau mengeluarkan dari mulutnya dan meletakkan ke mulut anak kecil tersebut. Kemungkinan ada kesalahan dari beberapa penulis di sini ketika dia langsung menisbatkan cerita ini dari Hasan, bahwasanya Hasan radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah SAW. Akan tetapi secara umumnya ini pernah diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawanya mengatakan bahwasanya wa dzauqut ta'am yukrahu li ghairi hajah lakin la yuftiruh wa amma lil hajah fa huwa kal madmadah. Beliau mengatakan mencicipi makanan dimakruhkan kalau tidak ada keperluan, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Adapun jika dibutuhkan, maka ia sama seperti berkumur-kumur. Karena kalau kita kumur-kumur kan kita buang kembali.
Ini beberapa hal yang diperbolehkan di siang bulan Ramadan dan nanti akan kita ketahui lebih luas ketika kita membahas pembatal-pembatal kontemporer dan apa saja yang masih diperbolehkan di siang bulan Ramadan. Selanjutnya kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja yang dapat membatalkan puasa. Ini penting untuk kita ketahui demi menjaga keabsahan puasa kita dan jangan sampai ketidaktahuan kita, kejahilan kita menjadikan puasa kita batal padahal kita sama sekali tidak menyadarinya. Uh, beliau mengatakan ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dan hanya mewajibkan qada saja. Jadi ada dua pembagian dalam masalah pembatal puasa ini. Yang pertama, sesuatu yang mewajibkan qada ketika dia batal dan sesuatu yang mewajibkan eh, lebih dibanding qada. Entah itu membayar fidyah atau membayar kafarah. Insya Allah akan kita lihat satu persatu mana yang hanya qada saja, mana yang harus bayar kafarat, dan mana yang harus bayar fidyah. Kategori yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada saja. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya. Dalam keadaan kita mengingat bahwasannya kita sedang berpuasa. Dari kalimat ini kita memahami bahwa kalau lupa maka puasanya tidak batal. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa di antara kalian yang lupa bahwasanya sedang berpuasa, man nasiya huwa shaim fa akala wa syarib falyatimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan ataupun minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ya, jadi kalau sengaja dan dengan ilmu, dia dengan sengaja untuk minum, dengan sengaja untuk makan, maka sudah dipastikan puasanya batal dan wajib mengqadanya. Di hari-hari ini mungkin perlu untuk ditegaskan pada anak-anak kita, ya, terutama anak-anak muda, bahasa mereka tuh mokel, ya, nggak tahu nah kepanjangannya apa, tapi yang jelas intinya adalah puasa berbuka diam-diam, ya, tanpa ketahuan orang lain, bagaimanapun caranya. Perlu untuk kembali diingatkan pada anak-anak kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan perintah Allah dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, yang maha mengetahui. Bilang, kalau mama nggak tahu, kalau umi nggak tahu, insya Allah dan pasti Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya engkau batal puasa, bahwasanya engkau sengaja makan, sengaja minum, maka bertakwalah kepada Allah atas segala hal tersebut. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jika kita tidak dapat menahan muntah, maka tidak ada kewajiban apapun atas kita. Misalnya muntahnya itu karena memang natural, nggak dibuat-buat. Memang mungkin perutnya sedang sakit, kemudian memang sedang tidak enak badan kan, tapi masih dia maksakan untuk puasa sehingga dia muntah, maka ketika dia muntah tersebut tidak sampai membatalkan puasa. Yang batalkan puasa adalah ketika dia muntah dengan sengaja atau mengundang-undang muntah tersebut. Bisa jadi dengan ketika gosok gigi misalnya dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga dia muntah. Ya, ini membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man dara'ahu al-qay'a falisa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Beliau mengatakan, barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, artinya dia tidak bisa menahan itu muntah karena keluarnya natural, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, istaqa'a. Kalau antum kita semua tahu bahwasanya ketika fi'il itu ada kalimat alif sin dan ta, artinya menyengaja, meminta dia untuk keluar. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka dia harus mengqadanya. Ini pembatal puasa yang kedua.
Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini berkaitan dengan antunah sekalian. Jika ada seorang perempuan yang di awal paginya dia berpuasa, kemudian di siang hari keluarlah darah haid, ya, atau dia melahirkan di siang hari Ramadan tersebut, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Permasalahan hamil dan menyusui nanti akan menyusul biiznillah taala. Penulis menambahkan beberapa faedah di sini. Yang pertama, apabila seorang wanita mengalami haid di siang hari bulan Ramadan, puasanya menjadi batal dan ia tidak perlu untuk terus berpuasa hingga maghrib. Namun hendaklah ia berbuka, akan tetapi tanpa harus memperlihatkan berbukanya kepada anak-anak. Ya. Kenapa beliau menambahkan hal ini? Karena pembatal-pembatal yang sebelumnya kita sampaikan, ketika dia melakukan dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, ataupun hal yang dilakukan dengan kesengajaan dan atas dasar ilmu, maka seorang yang sudah batal tadi puasanya, tetap dia diwajibkan untuk menahan dirinya dari segala hal yang membatalkan. Tidak boleh dia makan dan minum sampai berakhir puasanya di hari tersebut. Artinya nih, kalau siang hari ada orang yang sengaja batalin puasanya, maka dia dituntut untuk terus berpuasa. Misal, siang-siang dia makan nasi padang, ya, kemudian ketahuan, maka dia dituntut untuk tetap berpuasa sampai waktu berbuka, akan tetapi tidak ada nilai puasanya. Artinya dia tetap mengqadha di hari tersebut. Hari tersebut tetap batal, akan tapi dia tetap ditekankan dan diwajibkan untuk berpuasa dan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan haid dan nifas, karena ini merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian wanita. Kalau tiba-tiba haid di siang hari, kemudian dia batal puasanya, maka dia boleh untuk makan dan minum. Ya seperti memang tidak berpuasa dari awal. Kalau yang lainnya, yang sebelumnya, entah muntah sengaja, makan dengan sengaja, dan sebagainya, maka dia diwajibkan untuk tetap menahan dirinya untuk tidak makan dan minum. Ya. Para ulama mencari illah atas dasar ini. Illah yang paling kuat adalah ikraman lisyahr, memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Kalau ada orang-orang yang berusaha untuk merusak kesucian bulan Ramadan dengan menyengaja batal puasa, dengan sengaja makan dan minum, sengaja muntah, ataupun sengaja untuk bersafar dengan maksud untuk bisa berhubungan badan dengan suami, dengan istrinya, maka dia tetap diwajibkan untuk menahan dirinya, tetap tidak boleh makan dan minum, ya, sampai akhir puasa, sampai dia selesai puasa di hari tersebut. Akan tetapi puasanya di hari itu tidak dianggap dan dia wajib mau qadhanya di hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Kemudian faedah tambahan dari beliau juga, apabila seorang wanita mengalami haid di bulan Ramadan, kemudian ia suci pada siang hari, maka tidak ada halangan baginya untuk tetap makan dan minum. Ya. Dan jika suaminya kembali dari perjalanan dan ia juga tidak berpuasa, maka suaminya boleh mencampurinya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, kalau ada di antara antuna yang sedang haid, kemudian masuk bulan Ramadan, di siang hari ketika ngecek ternyata sudah bersih, ya. Apakah wajib untuk puasa di hari tersebut? Maka jawabannya adalah tidak wajib, ya, karena sudah siang hari, karena tidak dimulai dari awal. Nah, dia tetap boleh untuk berbuka, tetap boleh untuk makan dan minum. Bahkan suaminya, kalau misalnya suami tersebut pulang dari perjalanan dan suami tersebut tidak berpuasa, mereka berdua pasutri ini boleh untuk berhubungan suami istri karena sama-sama dalam keadaan tidak berpuasa dengan cara yang halal, tidak menyengaja dan tidak mencari-cari alasan untuk dihalalkan. Ya, memang murni begitu. Yang suaminya melakukan perjalanan karena memang sedang safar, si istri karena baru bersih dari haid dan nifas. Tayyib. Kemudian hal yang membatalkan selanjutnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Baik dikarenakan mencumbui istri atau suami ataupun mengeluarkannya dengan yang tidak halal.
dengan tangannya atau dengan melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka ketika mani tersebut keluar baik laki-laki ataupun perempuan, maka puasanya batal. Dan sekali lagi, ketika dia menyengaja hal itu, maka dia diwajibkan untuk tetap menahan dirinya dan tidak boleh dia makan dan minum sampai selesai puasa di hari tersebut. Dan tentu saja dia wajib mengqadha hari tersebut di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah merusak kesucian dari bulan Ramadan, dan konsekuensinya adalah puasanya tidak dianggap sah, dan juga dia wajib untuk tetap menahan makan dan minum sampai selesai waktu berbuka. Ini yang membedakan antara keluar mani dengan sengaja dan keluar mani dikarenakan junub di siang hari. Misalnya dikarenakan dia mimpi basah di siang hari misalnya, kemudian keluar air maninya, ini tidak membatalkan puasa, sebagaimana faedah yang tadi kita sudah sampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub di pagi Ramadan atau di pagi puasa. Ini juga menjawab pertanyaan bahwa bagaimana kalau keluar mani tersebut saat mimpi basah, dan dalam mimpi basah tersebut kita secara jelas bermimpi sedang berhubungan badan dengan seorang perempuan misalnya. Apakah batal puasanya atau tidak? Maka jawabannya adalah selama itu mimpi dan tidak dilakukan secara nyata, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah ketika dia berniat untuk berbuka di siang bulan Ramadan. Kita semua tahu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksudnya semua amal tergantung niatnya, dan seorang tersebut akan dinilai dengan atas niat yang ia pasang. Maka siapapun yang di awal fajar berniat untuk berbuka di siang hari, maka puasanya batal dan tidak sah. Walaupun dia tetap melanjutkan puasanya sampai selesai. Walaupun dia melanjutkan puasanya sampai selesai, sampai terbenam matahari. Ya, walaupun dilanjutin itu, akan tapi di awal sudah ada niat untuk batalkan puasanya, maka puasanya tidak dianggap sah. Puasanya di hari itu tidak dianggap, dan dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Dari sini kita mengetahui tentang pentingnya niat, ya, tentang sangat berpengaruhnya niat dalam setiap amalan-amalan kita. Kalau memang kita akan ada urusan, ya, misalnya kalau ini ceritanya puasa sunnah, ya, kalau puasa wajib jelas tidak diperbolehkan. Kalau puasa sunnah misalnya, kita bakalan ketemu dengan walimah teman kita misalnya. Kemudian kita berniat, ntar deh kalau sudah ada di walimah, ntar bukalah. Memang niatnya untuk buka, kan, tapi kita dari awal puasa paginya. Kemudian di siang hari setelah sholat zuhur, karena kita memang sudah niatnya untuk buka, tidak jadi kita ke walimah karena ada satu dan lain hal. Ya. Kemudian kita lanjutin puasanya, maka tetap puasanya tidak dianggap. Ya. Dikarenakan apa? Karena memang sudah niat dia untuk batalkan puasa, walaupun dilanjutin itu puasa. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kalau niat ini dilakukan di dalam puasa-puasa sunnah. Ya. Dikarenakan sebuah kaidah di dalam kaidah fikih, bahwasanya yustahal atau yuyassar ma fil nawafil ma la yuyassar fil faraid atau kama qil. Bahwasanya dimudahkan beberapa hukum-hukum dalam permasalahan-permasalahan sunnah, ya, berbeda dengan permasalahan-permasalahan amalan-amalan wajib. Artinya tetap ada keringanan dalam masalah-masalah niat ini walaupun dalam puasa-puasa sunnah. Intinya adalah ketika seseorang dia berniat untuk berbuka di siang bulan Ramadan, walaupun dia lanjutkan puasanya sampai berbuka, sampai masuk waktu berbuka, tetap puasanya tidak dianggap sah dikarenakan niatnya memang sudah niat kuat untuk membatalkan puasanya tersebut. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang lainnya adalah murtad dari Islam. A'adzanallahu wa iyyakum. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan murtad ini. Barang siapa yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, pada saat dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi rusak.
dan dia harus mengqadanya jika nanti ia kembali kepada Islam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, jika engkau mensyirikatkan Allah, kemudian engkau menjadi kafir dan murtad keluar dari agama Islam, maka seluruh amalan-amalan yang engkau kerjakan akan terhapus. Artinya tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasusnya mungkin ada di antara kaum muslimin yang masih terombang-ambing, ya, ya masih sering terkena fitnah dan sebagainya. Kemudian di siang bulan Ramadan dia mengaku bahwasanya dia keluar dari agama Islam dan dia sudah murtad, ya. Maka puasanya di hari itu sudah tidak dianggap lagi. Artinya kalau dia nanti masuk Islam kembali setelah dia sadar akan apa yang ia lakukan dan dia kembali bersyahadat, ya, dia wajib untuk mengqadha puasa yang ia murtad di hari tersebut. Adapun yang sebelumnya, ketika dia masih dalam keadaan Islam, maka tetap dianggap. Misalnya, di pertengahan pertama dia masih dalam keadaan Islam. Di pertengahan kedua, Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongan dirinya, dia diuji dengan berbagai macam fitnah dan dia tidak sanggup menahan fitnah tersebut sehingga dia jatuh pada kekufuran. Dia jatuh pada perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkannya dari agama Islam. Kemudian dia akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Artinya 15 hari setelahnya dia dalam keadaan kafir walaupun dia puasa, ya. Walaupun dia puasa tetap tidak dianggap puasanya karena dia sudah keluar dari Islam. Dari hal ini kita mengetahui betapa pentingnya kita belajar akidah Islamiyah. Karena ada hal-hal yang terkadang kita tidak sadar. Ucapan tersebut dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Perbuatan tersebut dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Contoh sederhananya yang paling sering dilakukan, ya, adalah al-istihza billahi wa bin nabiy wa bi ayatihi sallallahu bi ayatillahi wa ayati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menghina, mengejek-ngejek, mengolok-olok Allah dan Rasulnya serta agamanya. Betapa banyak hari ini kita lihat agama dijadikan candaan, kemudian Allah dan Rasulnya dijadikan candaan dan bahan tertawaan. Ketahuilah bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dapat merusak keislaman seseorang dan bahkan menghilangkan keislaman dari diri seseorang. Walaupun niatnya bercanda. Oleh karena tersebut, di bulan Ramadan atau di seluruh hari-hari yang lainnya, jangan bermudah-mudahan untuk mendengarkan hal-hal seperti ini. Dan kita sampaikan juga kepada seluruh kaum muslimin, ya, jangan pernah mempercandai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka dalam satu perjalanan perang yang cukup berat. Akhirnya karena bosan, ada sebagian kaum munafikin yang mereka mencandai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengolok-olok para sahabat ridwanullah ya ajma'in. Mereka mengatakan tidak ada orang yang paling cangok makan itu kecuali sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling penakut ketemu musuh kecuali sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika sampai kepada Rasulullah SAW katakan bahwasanya laqad kafartum, dan begitulah firman Allah Subhanahu wa taala turun untuk mereka ini. Ya. Laqad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian candakan itu, kalian olok-olok itu semua? La ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Jangan lagi minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah jatuh pada kekufuran setelah iman kalian. Dikisahkan oleh para sahabat, orang-orang ini tadi, orang munafik ini tadi, mereka memohon-mohon sehingga mereka nampak bergantung di pelana kuda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon, "Ya Rasulullah, kami tadi cuma canda, kami cuma supaya tidak bosan aja ya Rasulullah. Makanya kami bercanda-canda supaya waktu itu terasa singkat." Akan tapi Rasulullah alaihi wasallam katakan, "Abillahi wa ayati kuntum tastahzi'un." Maka dengan ayat-ayatnya, dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian hinakan, kalian olok-olok. Maka hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya jangan mudah-mudahan dalam perkataan kita, tetap harus menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kita tidak sadar bahwasanya perbuatan dan perkataan kita mengeluarkan kita dari agama Islam sehingga amalan-amalan kita tidak diterima sedikit pun. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan seluruh pemuda-pemuda kaum muslimin, pemudi-pemudi kaum muslimin dari hal-hal yang dapat membatalkan keislaman mereka. Kemudian
kita masuk pada kategori yang kedua. Apa saja yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha sekaligus kafarah. Yang mewajibkan qadha dan batalkan puasa sekaligus menambah kafarat adalah ketika seorang berhubungan suami dan istri di siang bulan Ramadan. Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan intim dengan istrinya secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka batallah puasa mereka dan wajib bagi mereka untuk mengqadhanya, dan juga wajib bagi sang suami untuk membayar kafarah jika ia telah melakukannya, maka itu telah cukup untuk dirinya dan juga istrinya. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Artinya kalau seorang pasutri, pasangan suami dan istri melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan, maka puasanya batal, kemudian dia wajib untuk membayar kafarah. Apa itu kafarah? Nanti akan kita ketahui. Di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt." Satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang secara tergopoh-gopoh seorang lelaki, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah celaka. Habis ya aku Rasulullah, habis." Seakan-akan begitulah bahasanya. Halakt, halakt. Malak, kata Rasulullah SAW. Ada apa ini? Kenapa? Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Maka Rasulullah SAW bertanya, orang ini menjawab, aku telah menggauli istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fahal tastati hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau punya hamba sahaya yang bisa engkau bebaskan? Qala la. Beliau menjawab, orang ini menjawab, aku tidak punya ya Rasulullah. Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Qala la, tidak bisa ya Rasulullah. Qal fahal tajidu it'ama sittina miskina? Kamu bisa enggak kasih 60 makan 60 orang miskin makan? Orang ini menjawab tidak. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dhalik utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diam mencari solusi untuk orang ini, ya, tiba-tiba datang seorang yang membawakan kepada Nabi satu mangkok yang penuh berisi kurma. Rasulullah SAW mengatakan, "Aina sa'il? Mana tadi orang yang nanya tadi?" Qala ana, orang tadi menjawab, "Saya Rasulullah." Qal khudh hadza fatasaddaq bih. Ambil kurma-kurma ini dan bersedekahlah dengannya sebagai bentuk kafarah. Wa qala ar-rajul ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah aku memberikan ini bersedekah kurma-kurma ini dari orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labbatayha yuridu al-harratain ahla baitin afqara min ahli baiti. Wa ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal di antara dua gunung ini, yakni di kota Madinah ini, yang lebih fakir dibandingkan keluargaku. Maka Rasulullah SAW tertawa sehingga terlihatlah gigi taring beliau, kemudian berkata, "At'imhu ahlak." Ambil ini dan berikan ia kepada keluargamu. Ini menjadi pelajaran kepada kita tentang permasalahan kafarah. Artinya, kalau ada seorang suami dan istri yang berhubungan di siang bulan Ramadan, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan membayar kafarah. Kafarah itu apa? Kafarah itu yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada, baru berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau batal di tengah, batal di tengah, maka dia wajib untuk melanjutkannya dari awal, kecuali untuk perempuan yang haid dan nifas. Yang haid misalnya. Misalnya begini, seorang laki-laki, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia diwajibkan kafarah. Kafarahnya tadi yang pertama adalah memberikan budak, kalau tidak ada dan sekarang tidak ada lagi, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, sehingga kalau di pertengahan ada hal-hal yang membatalkan puasanya tersebut, maka dia harus mengulangi dari awal, kecuali tadi orang haid. Nah, haid memang sunnatullah, sehingga kalau seorang perempuan dia ingin membayar kafarahnya di bulan pertama, mungkin ada beberapa hari yang dia tidak puasa karena haid, maka dia bisa melanjutkannya setelah haid. Karena kalau tidak demikian, kalau kita bilang harus 2 bulan berturut-turut, maka perempuannya tidak selesai-selesai dia untuk membayar kafarahnya. Ini masuk dari kafarah. Kalau memang tidak bisa, mungkin dari segi dari segi fisik, dari segi yang lainnya tidak kuat, maka ada kafarah lainnya, yaitu memberikan makanan 60
60 orang. Ada faedah penting dalam masalah ini disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan, apabila seorang suami menggauli istrinya, maka ia wajib membayar kafarah meskipun tidak sampai keluar mani. Ya, bagaimanapun dia sudah berusaha untuk menggauli istrinya, walaupun tidak keluar mani, tidak sampai keluar maninya, maka dia tetap wajib untuk membayar kafarah. Pertanyaan yang sering ditanyakan, siapa yang bayar kafarah? Kedua-duanya atau suami dan atau suaminya saja? Maka pendapat yang dikuatkan oleh penulis di sini adalah cukup suaminya saja yang bayar kafarah dan tidak perlu istrinya. Walaupun ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasannya kedua-duanya wajib untuk bayar kafarah dikarenakan yang melakukannya adalah dua-duanya. Allah taala alam. Kemudian ada beberapa permasalahan yang dibawakan penulis di sini. Apabila seorang menggauli istrinya saat terbit fajar, lalu mereka baru mengetahui bahwa fajar telah terbit, maka pendapat yang paling sahih adalah bahwa tidak ada kewajiban qadha atau kafarat atas mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang yang lupa ataupun keliru, dan Allah juga telah membolehkan untuk makan dan bersenggama hingga terlihat perbedaan antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Maka orang yang melakukan apa yang dianjurkan dan dibolehkan untuknya dan ia tidak berniat untuk melampaui batas, maka ia lebih berhak untuk dimaafkan daripada orang yang lupa. Artinya, kalau ada suami dan istri dia berhubungan badan di waktu sahur, misalnya di ujung-ujung malam, ya, waktu subuh, kemudian mereka tidak sadar, ternyata waktu subuh sudah masuk. Memang benar-benar tidak sadar, ya, tidak nyangka, dan mereka sudah berusaha, bukan sengaja untuk menutup pintu, sengaja untuk mematikan HP dan sebagainya sehingga tidak tahu ada waktu subuh sudah dekat misalnya. Maka ini secara jelas ini kesengajaan. Kan tapi kalau memang sama sekali dia sudah tetap, ya mudah-mudahan ini nanti sebelum fajar sudah selesai dan kita sudah tahu masuk waktu fajar. Kalau memang lupa dan memang dia tidak berniat untuk melampaui batas, ya, maka tidak ada apa-apa atasnya, dia tidak wajib mengqadha'nya, dia bisa untuk melanjutkan puasanya dan dia tidak wajib untuk membayar kafarah. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kafarah ini. Yang pertama, bagaimana jika ia menggauli istrinya pada siang Ramadan, lalu ia membayar kafarah, kemudian ia kembali menggauli istrinya pada hari yang lain? Apakah dia wajib untuk membayarnya lagi atau bagaimana? Maka pendapat yang paling kita kuatkan adalah ketika kafarah tersebut sudah dibayarkan, maka pelanggaran selanjutnya adalah kafarah yang berbeda. Berbeda ketika dia belum membayar kafarah, maka pembayaran kafarah ini cukup hanya sekali saja untuk satu kesalahan, ataupun meskipun berulang kesalahan tersebut, selama dia belum membayar kafarahnya, maka dia hanya wajib membayar satu kali kafarah. Akan tapi jangan sampai ini membuka pintu untuk berunah-unahan dalam hal berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Maka ini perlu diperhatikan akhwati fillah dan ikhwani fiddin. Jangan sampai kita bermudahan dalam hal ini kalau bilang, oh kalau 60 ngasih 60 makanan itu mudah lah, insya Allah saya orang kaya kok. Ketika ada perasaan-perasaan seperti ini, maka Anda justru jatuh pada kesalahan yang lainnya, yaitu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini konsekuensinya sangat-sangat buruk. Secara umumnya kita sudah selesai membahas terkait dengan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan atau membatalkan puasa di siang bulan Ramadan. Adapun terkait dengan hal-hal kontemporer, bisa Antuna baca di modul yang sudah kita sebarkan. Ini kita ambil dari salah seorang teman kita, Ustadz Fandi Abu Syarifah. Mereka punya channel namanya Fawaid Syafi'iyah. Beliau menuliskan beberapa masalah-masalah kontemporer terkait pembatal puasa. Ya, di modul silahkan dilihat. Anda tidak bisa melihat modul di sini. Al-Muhim, nanti antum lihat sendiri terkait dengan pembatal-pembatal puasa ini. Ada satu kaidah penting dalam masalah pembatal puasa untuk memahami
mana yang batal dan mana yang tidak batal. Kaidahnya adalah puasa akan batal apabila masuknya satu benda ke dalam jauf tubuh yang memiliki rongga yang terbuka. Kalau itu dimasukkan, baik itu suntikan ataupun hal yang lainnya, walaupun bukan nutrisi, ketika masuk pada hal-hal seperti ini dari benda yang jelas, ain, kemudian masuk ke dalam rongga, rongga bagian dalam, kemudian dari jalur yang terbuka, maka puasanya batal. Kemudian beliau memberikan beberapa definisi untuk memudahkan pemahaman. Maksud dari ain atau benda di sini adalah segala zat yang berbentuk fisik, baik itu padat atau cair. Termasuk di dalamnya asap rokok. Jadi merokok, walaupun dia bukan nutrisi, bukan sesuatu yang memberikan kekuatan pada tubuh, kemudian dimasukkan dari jalur yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dubur, ya, kemudian kemaluan, maka ini membatalkan puasa. Eh, Sedangkan maksud dari rongga yang terbuka adalah jalur-jalur yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dubur, dan kemaluan. Yang tertutup seperti apa? Seperti mata, pori-pori, dan kulit. Dari definisi sederhana ini saja, kita sudah bisa menjelaskan hukum dari beberapa permasalahan. Misalnya tetes mata yang dimasukkan dari mata itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada yang masukkan ditempelkan ke pori-pori misalnya, pori-pori kulit yang ditempelkan. Kalau tidak salah ada KB atau apa itu sekarang ini ditempelkan bentuknya, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau hafizahullah taala wa ra'ah memberikan beberapa contoh-contoh kasus. Yang pertama adalah rokok atau vape, rokok elektronik. Beliau mengatakan statusnya di sini hukumnya batal. Asap rokok dikategorikan sebagai bentuk ain, benda fisik walaupun bentuknya cair, ya. Kenapa? Alasannya karena meninggalkan jejak atau residu fisik yang masuk ke jauf. Jauf tadi adalah rongga yang terbuka tadi. Dan cara masuknya dari mana? Dari mulut. Ya. Berbeda di sini beliau katakan berbeda dengan perokok pasif yang biasanya duduk eh, di sampingnya orang merokok. Ya. Kenapa dia tidak batal juga? Walaupun dia tetap menghirup asapnya tersebut karena dia tidak menyengaja untuk hal tersebut. Sekali lagi, yang dapat dalam puasa ini ketika dia menyengaja. Dan kasusnya ini memang sengaja semua. Sedangkan perokok pasif, orang yang memang tidak menyengaja. Memang ada orang yang ngirup sengaja tuh duduk di samping perokok supaya mau ngirup asapnya. Saya rasa tidak ada. Karena hal tersebutlah perokok pasif ini tidak sampai batal puasanya walaupun terhirup itu asap. Berbeda dengan orang yang merokok ataupun yang menggunakan rokok elektronik. Kemudian beliau juga memberikan penjelasan terkait dengan pengobatan-pengobatan melalui hidung dan mulut. Bisa dilihat di sini di modul tersebut ada inhaler. Ya, dia mengandung uap cair partikel obat yang masuk ke tenggorokan. Ya, di sini beliau katakan statusnya batal karena cair masuk melalui eh, sesuatu yang terbuka, ya, seperti hidung, dari mulut dimasukkan, maka ini membatalkan puasa. Sedangkan berbeda dengan fixed inhaler atau oksigen yang dimasukkan melalui hidung, ya. Dikarenakan dia hanya aroma atau gas yang murni, bukan berbentuk benda yang ada fisiknya, padat ataupun cair, maka statusnya tidak membatalkan puasa. Sedangkan swab atau PCR di zaman COVID kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi kejadian yang serupa. Alat swab ini dia masuk melebihi batas muntahal khayshum, pangkal hidung. Akan tapi dia tidak sampai ke tenggorokan dan tidak sampai pada jauf yang terbuka tadi. Ya, tidak sampai pada rongga-rongga yang terbuka tadi. Sehingga statusnya apa? Statusnya di sini dia tidak sampai batal, akan tapi dianjurkan untuk tidak melakukan hal tersebut di bulan Ramadan. Tadi sudah kita bahas di sini. Di halaman selanjutnya beliau membahas terkait dengan mata dan telinga. Bagaimana obat tetes mata? Kalau kita melihat dari kaidah yang pertama disebutkan bahwasanya ada manfaat yang terbuka, ada rongga yang terbuka dan ada yang tertutup, maka mata tidak termasuk jalur-jalur rongga yang terbuka. Oleh karena tersebut, memberikan tetes mata atau tetes telinga statusnya aman. Sekali lagi, kami ingatkan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan oleh penulis. Sedangkan obat tetes mata
akan berbeda. Kenapa? Karena ada rongga menuju tempat-tempat lain, karena ada satu kesatuan di antara rongga-rongga tersebut. Maka statusnya bisa dikatakan khilaf di kalangan para ulama, akan tapi untuk lebih amannya lebih baik untuk menghindari hal tersebut. Ya, jangan melakukan tetes-tetes telinga. Sedangkan suntikan atau darah, suntikan medis, ya, misalnya suntikan yang bentuknya sesuatu yang meregangkan nyeri otot dan sebagainya, bukan pada rongga yang terbuka, seperti vaksin, obat nyeri, anestesi lokal dan sebagainya. Beliau di sini mengatakan bahwasanya statusnya aman. Akan tetapi, ana pribadi ketika duduk di majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhahullah taala, beliau kembali mengingatkan masalah terkait dengan eh, suntikan-suntikan yang berisi obat yang di dalamnya ada nutrisi-nutrisi. Ya. Beliau mengatakan lebih baiknya untuk dihindari terlebih dahulu selama siang bulan Ramadan. Nah, kan tapi kalau misalnya seperti anestesi tadi untuk bius lokal dan sebagainya, ini masih diperbolehkan dikarenakan tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita menurut apa yang ditulis Ustadz Fandi Abu Syarifah, beliau mengatakan dalam Syafi'iyah itu tidak menjadi masalah. Artinya tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus nutrisi ini yang barusan kita sampaikan, seperti cairan pengganti makanan, ya. Pendapat yang terkuat menurut beliau adalah tidak batal. Sedangkan pendapat yang lainnya akan batal karena dia memberikan nutrisi dan menguatkan tubuh. Dan ini pula yang kami kuatkan. Ya, setelah melihat beberapa dalil-dalil dan beberapa aqwal ulama, kemudian kita bertanya kepada guru-guru kita, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan demikian, selama nutrisi tersebut dimasukkan melalui rongga-rongga yang terbuka tadi, lalu memberikan sesuatu yang menguatkan tubuh, sesuatu yang menguatkan tubuh seperti misalnya infus untuk nutrisi makanan dan sebagainya, maka ini membatalkan puasa. Ya, ini yang lebih kami condong. Sedangkan donor darah non bekam, sebagaimana sudah kita bahas dalam kitab Fiqh Sunnah tadi, bahwasanya statusnya tidak membatalkan puasa. Adapun pengobatan via melalui dubur atau alat-alat vital yang lainnya, beliau mengatakan bahwa bentuk semua bentuk cairan atau obat-obatan dimasukkan melalui dubur dan alat-alat vital yang lainnya, maka itu semua dapat membatalkan puasa seseorang. Ini setidaknya beberapa hal yang kontemporer yang mungkin banyak terjadi pertanyaan dan mungkin akan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini. Maka insya Allah Taala kita bisa membahasnya kalau memang ada pertanyaan di grup ataupun nanti di akhir pembahasan, di akhir majelis akan kita buka sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk pada akhir pembahasan, kita sedikit membahas terkait dengan hukum i'tikaf karena dia masih masuk dalam bulan Ramadan. Hukum i'tikaf bagi wanita. Di modul itu ada di halaman setelah permasalahan-permasalahan terkait dengan Ramadan. I'tikaf bagi wanita sama hukumnya dengan i'tikaf bagi pria, sama-sama disunnahkan. Beliau mengatakan di sini dianjurkan bagi kaum wanita sebagaimana kaum laki-laki untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan guna memperoleh kebaikan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. I'tikaf ini juga disyariatkan bagi wanita. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau akan beriktikaf pada 10 malam terakhir. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin untuk ikut beriktikaf bersama Rasulullah SAW dan beliau pun mengizinkan untuk beriktikaf. Bahkan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW sudah wafat, mereka senantiasa untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Akan tapi ada beberapa hukum yang khusus untuk para perempuan dalam masalah iktikaf ini. Yang pertama adalah seorang perempuan, seorang wanita tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin, kecuali atas izin dari suaminya. Kalau tidak dapat izin, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya kemudian menuju masjid Allah
Subhanahu wa taala. Pastikan dapat izin dari suami, ya. Apalagi lebih baik lagi misalnya kalau suaminya ikut etikaf juga, ya. Maka ini sangat baik saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pertanyaan, apabila seorang suami telah mengizinkan istrinya untuk beriktikaf, apakah suami ini punya hak untuk mengeluarkan istri tersebut dari iktikafnya? Jika iktikafnya itu adalah iktikaf yang sunnah, maka ia boleh mengeluarkan istrinya dari iktikafnya itu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf dan kemudian diikuti oleh Hafsah, kemudian Zainab, beliau khawatir jika iktikaf mereka tidak lagi dasari dengan keikhlasan, namun hanya karena ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didorong oleh rasa cemburu mereka terhadap beliau, maka beliau mengeluarkan mereka dari iktikaf mereka dan berkata, "Apakah benar-benar kalian mengharapkan kebaikan atau tidak kalian beriktikaf?" Artinya, selama iktikaf tersebut adalah iktikaf yang tidak wajib. Iktikaf wajib itu adalah nazar misalnya. Seorang perempuan bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram misalnya, atau di masjid A, masjid B. Eh, Ketika dia itu bentuknya adalah nazar dan nazar itu adalah suatu yang wajib, maka seorang suami tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan istrinya dari iktikafnya tadi. Sedangkan ketika ia merupakan iktikaf sunnah 10 malam terakhir dan dia tidak pernah bernazar untuk melakukan iktikaf tersebut, akan tapi dia melakukan tersebut dikarenakan iktikafnya sunnah, maka seorang suami boleh untuk iktikaf, boleh untuk mengeluarkan istrinya dari iktikafnya tadi. Kemudian, di mana tempat itikafnya seorang perempuan? Apakah di musallanya di rumahnya ataupun di masjid? Maka jawabannya adalah tidak ada itikaf kecuali di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa antum ma'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Juga dikarenakan masjid adalah tempat di mana Rasulullah SAW dan istri-istrinya beriktikaf, maka tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk beriktikaf di masjid rumahnya, walaupun ada tempat khusus, ya. Kemudian tempat khusus ini musola nih untuk sholat selama Ramadan dan sebagainya. Tidak sah iktikafnya di selain masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan iktikafnya seorang perempuan, dianjurkan untuk senantiasa memberikan tirai atau menjaga auratnya, ya, terutama di masjid-masjid yang terbuka, ya. Pastikan aman dari pandangan lelaki yang bukan mahram. Kemudian tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang juga sedang beriktikaf, sebagaimana hadis dari Safiyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia pernah mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu ia berbicara dengan beliau beberapa waktu dan kemudian berdiri untuk pulang. Artinya, ya boleh saja saling mengunjungi walaupun dalam keadaan i'tikaf. Istri boleh mengunjungi suaminya, ya misalnya sama-sama i'tikaf, boleh ketemu misalnya di luar atau di tempat yang bukan luar masjid, karena kalau keluar dari masjid sudah batal i'tikafnya. Sedangkan hukum-hukum yang lainnya, maka antara laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikafnya laki-laki juga berlaku kepada para wanita. Baik. Kemudian di akhir pembahasan ini kita membahas terkait dengan eh, zakat zakat fitri di akhir bulan Ramadan atau di hari raya Idul Fitri. Zakat fitri adalah kewajiban untuk setiap anak manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu bahkan hamba sahaya pun tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrinya di akhir bulan Ramadan. Bagaimana dan siapa yang membayarnya? Jika seorang kepala keluarga masih ada dan dia memiliki kemampuan, dia wajib untuk membayarkan atas dirinya dan juga atas orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seorang suami wajib bayarkan untuk anaknya, untuk istrinya, dan sebagainya. Yang mungkin sering menjadi pertanyaan adalah, apakah boleh saya perempuan, saya punya uang, akan tetapi udah dibayar oleh suami zakat fitrinya, maka tetap saya boleh mengeluarkan? Maka jawabannya adalah tetap boleh. Kenapa dalam hal ini? Dalam masalah sedekah tidak masalah berlebihan. Yang tidak diperbolehkan adalah kekurangan. Ya. Kemudian apakah boleh saya bayarkan untuk suami ketika suaminya misalnya tidak mampu dan memang misalnya suaminya sakit dan tidak ada kerjaan,
Apakah boleh saya bayarkan untuk suami? Maka jawabannya boleh-boleh saja, selama diizinkan oleh suami. Kadang suami itu ada yang memang berusaha untuk supaya dia yang bayarin. Ya, kan tapi selama belum ada yang bayar, maka pembayaran istri terkait zakat fitrah tersebut tetap dianggap sah. Misalnya seorang single parents, misalnya dia sudah bercerai atau suaminya sudah meninggal, kemudian dia menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya, maka ketika dia punya kemampuan untuk membayar zakat fitrah, maka dia wajib untuk bayarkan juga untuk anak-anaknya, terutama anak-anaknya yang belum memiliki kemampuan berdiri sendiri. Wallahu taala alam. Ini pembahasan kita terkait dengan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan, apa saja yang batalkan, kemudian apa saja yang dibolehkan, dan hukum-hukum pembatal puasa kontemporer, dan juga permasalahan i'tikaf serta zakat fitri sudah kita tuntaskan di hari ini. Mungkin pembahasannya cukup singkat dan bahasannya cukup ringkas. Untuk bahasan yang lebih detailnya, mungkin nanti bisa mencari kajian-kajian yang membahas secara detail permasalahan ini. Yang kita inginkan dari pertemuan kita, dari barnamij ini adalah kita paham apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi larangan-larangan yang harus kita tinggalkan selama bulan Ramadan, agar tercipta seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah atas dasar ilmu dan bukan cuma ikut-ikutan. Semoga barnamij sederhana ini bisa kembali memurojaah ilmu-ilmu yang sudah antuna ketahui, dan semoga bisa bermanfaat untuk membicara, dan semoga ini dianggap sebagai amal ibadah untuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas segala macam keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan cara menyampaikan, dan juga keterbatasan eh, materi yang sudah kami berikan. Kalau ingin tambahan dari materi-materi tersebut, insya Allah bisa diikutin kajian-kajian para asatidah kita dan pelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita. Tujuan kita di sini adalah kembali mengingatkan, dan kalau memang ada yang belum tahu, ini adalah pengetahuan baru yang bisa kita aplikasikan nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan barnamij ini menjadi bekal kita untuk menyambut tamu yang istimewa. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, kemudian mendapatkan hasil maksimal dari perlombaan tersebut, maka kita harus memiliki persiapan yang matang. Mungkin kalau dikomparasikan dengan para salaf, kita cukup telat untuk mempelajari hal-hal ini. Akan tapi tidak ada kata terlambat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keterlambatan ini akan kembali memacu semangat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jarak antara kita mengetahui ilmu ini dengan Ramadan hanya sekitar beberapa hari lagi. Artinya masih fresh dan bisa langsung dipraktikkan. Dan itu akan jauh lebih lengket dan jauh lebih berharga ketika ilmu tersebut langsung dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk ke bulan Ramadan. Dan tidak ada sama sekali yang bisa menjamin kita masuk bulan Ramadan walaupun hanya tersisa beberapa jam saja, beberapa hari saja. Maka tetaplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang paling terbaik, dengan iman yang paling terbaik, dengan persiapan yang paling terbaik, sehingga nanti kita bisa berlomba-lomba di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami cukupkan dan kami tutup bernamij ini. Terima kasih kepada akhwat sekalian yang mau menyimak, yang mau mencatat, yang mau berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua amal jariyah, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan buka sesi pertanyaan terutama di grup, ya, karena mungkin beberapa tempat waktunya sudah mulai mepet menuju maghrib, dan karena juga di sini kami masih petang hari dan petang hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin dan menjadikan mereka bisa kuat dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan datang menyongsong. Kami izin undur diri, dan kami terima kasih siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, dalam barnamij ini. Insyaallah taala akan ada ujian sebagaimana yang kami sudah janjikan. Tetap pantengin grup yang sudah dibuat. Kemudian insyaallah akan kita buka sesi tanya jawab di grup tersebut. Apa yang bisa kami jawab akan kami jawab, dan apa yang tidak bisa kami jawab akan kami alihkan kepada mereka-mereka yang lebih tahu. Kami izin undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk siapapun yang punya andil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin, menjaga setiap kaum muslimin, dan menerima amal ibadah seluruh kaum muslimin. Wallahu waliyut taufiq. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala yang barusan saja telah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang sangat bermanfaat, sangat luar biasa kita butuhkan, terutama ilmu-ilmu dalam menyambut Ramadan, pembahasan kaidah-kaidah fikih-fikih yang uh, banyak dikupas di dalamnya, meskipun ringkas, namun insya Allah kita semua bisa memetik faedah ilmu dan memetik uh, apa-apa yang bisa kita amalkan terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan bekal ilmu yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan Ustadz dan juga dalam menimba ilmu di kota Madinah Allah memberikan rahmat kepada Ustadz sekeluarga. Allah rahmati guru-guru Ustadz, orang tua dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendoakan Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat wa akhwat ahibati fillah, dengan demikian berakhir sudah acara bernamij aku dan Ramadan pada malam hari ini, dan malam ini adalah pertemuan yang pembahasan yang terakhir. Uh, Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bagi Ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di grup yang sudah ada dan insya Allah Ustadz akan menjawab di sana. Uh, Kami seluruh tim yang bertugas mohon maaf kepada Ustadz, Ustazah, Ummahat, wa Akhwat yang sudah bergabung belajar bersama di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk dapat bertemu kembali di waktu-waktu yang Allah mudahkan untuk belajar bersama kembali. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.